Pada akhirnya seorang Zeda Salim akhirnya memakai kerudung. Apa sih turning point-nya, titik balik yang membuat Mbak Zeda tuh akhirnya oke, aku pakai kerudung? Siapa yang menyuruh atau lingkungannya yang menginspirasi atau bagaimana ceritanya? Allah semakin menegur dengan caranya waktu itu adalah dipaksa mantan pasangan saya untuk berhijab. Tegurannya di mana? Tegurannya itu bermula pada saat suami saya setelah menyuruh saya berhijab beberapa minggu ke depannya, saya disuruh melepas hijab. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim yang senantiasa bersama Anda untuk menyampaikan berita terkini dan juga berita terupdate dalam seputar Indonesia. Ih, Masya Allah. Masya Allah, kok bisa sih suaranya kayak gitu? Aku hari ini kedatangan Mbak Zeda Salim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau misalnya teman-teman Mbak Zeda Salim kok beda ya? Soalnya waktu itu kan belum pakai jilbab, nah sekarang telah bertransformasi, berubah jadi pakai jilbab. Jadi hari ini kita mau mengulik kehidupan Mbak Zeda Salim. Aduh, Masya Allah. Mbak Zeda sehat? Alhamdulillah, Kak Oki sehat. Di sini jadi semakin sehat. Oh gitu. Karena ada sosok Oki Tiana Dewi yang menenangkan, wajahnya teduh, Masya Allah. Oke, kita mau belajar banyak dari cerita hidup Mbak Zeda. Cuman sebelumnya saya ingin tanya nih Mbak, tadi bisa suaranya itu diapain sih suaranya sampai kok jadi kayak apa ya, kayak ngebas bulat itu ada teknik sendiri nggak sih? Ini kan sebelum kita mengulik orang-orang pengen tahu kalau pengen jadi pembawa acara atau pembawa berita itu ada teknik tersendiri nggak sih, dan teknik itu apa sih gitu? Iya, pasti tekniknya berbeda dengan saat kita ngobrol biasa ya. Kayak saya kalau lagi ngobrol biasa dari hati ke hati nih, mencurahkan isi hati sama Kak Oki, suaranya kan lebih halus gitu, lebih teduh gitu. Tapi kalau di saat kita membawakan suatu program dan itu dilihat oleh banyak orang, suara kita mesti lebih powerful gitu, lebih berat gitu ya. Dan ibaratnya ada sedikit unsur wibawanya gitu ya. Karena memang yang melihat kita itu berbagai elemen masyarakat yang berbeda-beda gitu. Jadi kita menyatukan dalam satu puncak, yaitu apa ya, formal ya, serius gitu ya. Jadi beda kalau saya ngobrol sama Kak Oki gitu kan, kayak temen, kayak saudara gitu. Kalau ngobrol dengan orang lain di mana itu dilihat oleh jutaan mata, maka tekniknya juga pastinya berbeda gitu supaya bisa diterima oleh banyak orang. Oke, apakah kalau misalnya menjadi seorang pembawa acara berita atau apapun itu, untuk bisa menjadi lebih berwibawa suaranya harus lebih dalam atau seperti apa tekniknya? Iya, memang ada tekniknya ya. Itu adalah rahasia komunikasi agar orang percaya dengan apa yang kita katakan gitu. Kalau saya bicaranya dengan nada lembut, halus, sedangkan yang melihat saya seorang pejabat misalnya, penontonnya adalah seorang politikus, otomatis beda feedbacknya gitu. Tapi karena di sini posisi kita adalah berbicara di depan banyak orang yang bermacam-macam karakter ya, maka kita mesti energinya mesti dinaikin lagi gitu, powerfulnya jadi mesti naik lagi gitu. Jadi pada saat saya ngobrol, bicara di depan kamera, tekniknya berbeda lagi, teknik vokalnya berbeda lagi, suara lebih berat gitu ya, intonasi, kata-kata, artikulasi, A, I, O agar mudah dipahami orang lain gitu. Itu pakai sekolah dulu nggak sih sampai bisa seperti itu, walaupun sekarang sebenarnya udah buat sekolah komunikasi ya. Iya. Tapi sebelumnya ada pelatihan dulu nggak sih, atau ikut apa dulu sampai bisa artikulasi harus jelas, suara harus bulat, semua harus jelas, itu ada sekolahnya nggak sih? Sebenarnya awalnya itu mencontoh orang tua ya. Orang tua saya suka muncul di depan umum ya, berdakwah. Orang tua saya juga seperti Kak Oki ya, suka berdakwah. Awalnya di situ mencontoh, berani tampil di depan umum. Akhirnya saya mengikuti semacam ajang apa ya, semacam Putri Indonesia tapi yang lokal ya, yang tingkat provinsi seperti itu. Jadi melatih gaya komunikasi gitu. Sampai akhirnya ikut sekolah juga, ikut sekolah tentang presenting ya, walaupun singkat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi setidaknya saya punya contoh apa ya, ilmu dasarnya itu punya gitu. Tapi basically dari lulus SMA memang udah kerja jadi presenter sih Kak Oki. Oh, penyiar radio kah apa? Bukan, TV? jadi masih SMA, kelas 3 SMA itu udah kerja jadi news presenter. Waktu itu di Jawa Post TV, di TV lokal ya. Di Surabaya. Iya, di Surabaya. Jadi
ditawarin untuk jadi news presenter freelance. Jadi malamnya siaran, besoknya sekolah. Gitu. Jadi belajarnya lebih ke situ sih. Belajarnya bukan yang ke sekolah presenting yang bertahun-tahun gitu, enggak. Saya sih belajarnya lebih ke praktek kerja langsung di lapangan. Learning gitu. by doing ya. Ya. Langsung terjun dan bekerja. Oke, jadi Mbak Zeda ini orang Surabaya. Orang Surabaya. Oh, medoknya udah hilang ya, Mbak? Medoknya lumayan ya. Tapi kalau ketemu orang Surabaya bisa medok lagi. Bisa medok lagi. Mbak, ini pengalaman kerja di TV nasional itu dari tahun berapa sih, Mbak? Dan dari apa berita dulu kah atau Mbak kan sempat menjadi pembawa acara entertainment kan? Itu awal karirnya tuh dari mana dulu sih sebetulnya? Jadi waktu masih SMA itu sudah jadi news presenter ya sebenarnya. Jadi masih SMA hampir mau lulus itu sudah jadi news presenter. Setelah kuliah itu akhirnya saya bergabung dengan RCTI ya waktu itu masih di Surabaya. Jadi masih di RCTI Surabaya karena saya sambil kuliah kan. Jadi kerja sambil kuliah. Jadi kalau dihitung di situ saya mengawali menjadi jurnalis pada saat saya bergabung dengan RCTI. Ya kalau sebelumnya cuma news presenter aja. Kalau news presenter kan baca berita aja pulang gitu. Tapi kalau jurnalis news anchor itu tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi lagi. Jadi kita tidak cuma membaca berita di layar kaca, tapi kita juga mencari berita di lapangan, menulis, membuat, gitu, mengedit dan menayangkan berita itu sampai menjadi satu bentuk berita yang layak ditayangkan. Bukannya itu ada tim-tim sendiri ya? Bukannya kita hanya membacakan berita di Matador saja gitu, bukan ya? Enggak, kalau news anchor itu dia juga bertanggung jawab di balik layar, gitu. Jadi pada saat jadi news anchor dengan news presenter beda. Kalau news presenter baca berita aja selesai pulang gitu. Tapi kalau news anchor dia harus memiliki kemampuan di belakang layar, kemampuan di lapangan gitu. Supaya dia bisa menambahkan informasi-informasi. Iya, dia harus tahu bagaimana caranya meliput berita, mewawancarai, menulis berita. Ya, dari yang mentah sampai akhirnya mateng gitu. Sampai berita itu layak untuk ditayangkan dengan beberapa teknik kata-kata yang sama nggak sih dengan reporter? Hampir sama, ya. Kalau reporter itu jauh lebih ke lapangan, mencari berita. Tapi reporter itu keren loh, kan nggak ada Matador reporter itu. Nggak ada. Keren loh, aku tuh selalu Dan itu susah banget. Aku tuh selalu kagum kalau misalnya yang di studio, ya memang ada yang langsung, tapi kan ada yang membaca Matador, benar nggak sih Mbak? Kalau aku nggak salah. Nah kalau reporter ini, prompter kan? Benar, prompter ya yang lebih modern ya. Matador mau kertas. Nah kalau saya tuh selalu kagum sama reporter. Pertama, kalau di studio kan enak, suasana hening, fokus. Kalau di lapangan kan suasana yang begitu ramai. Beliau harus kadang-kadang live juga kan, live ya kan, sering live kan. Bagaimana beliau menyusun informasi yang beliau dapat kemudian menyiarkannya, menyampaikannya dengan bahasa yang tertata. Reporter susah kan ya Mbak? Susah. Jadi ibaratnya kalau dalam kita bayangkan ya analoginya kalau dalam kerajaan kita tidak hanya menjadi ratu, tapi kita harus berani berperang di lapangan, gitu. Ibaratnya untuk meraih tahta, kita juga harus berperang gitu. Dan perang itu kan di lapangan ya, nggak mudah. Reporter itu ibaratnya orang di lapangan gitu. Kadang-kala ada seorang ratu, raja di istana, tapi dia seorang raja ya khususnya, tapi dia juga ikut turut berperang kan. Dan itu kayaknya lebih Masya Allah gitu kayaknya profesional, bertanggung jawab banget dengan apa yang dia miliki gitu, dengan tahta yang dia miliki. Kebetulan tahtanya di sini adalah seorang presenter, itu kan juga tahta gitu. Jadi reporter itu ya sulit sih Kauki. Awal-awal dulu tuh ya nggak selancar seperti setelah bertahun-tahun menggeluti bidang presenting gitu. Awalnya ya salah, take ulang gitu. Dan pressure di lapangan itu Masya Allah banget ya. Betul. Di samping kita berhadapan dengan situasi yang tidak kondusif, misalnya contoh kita lagi ngeliput demonstrasi, bayangin di belakang itu pada baku hantam, bakar-bakaran, pukul-pukulan, dan kita mesti fokus dengan materi yang harus kita sampaikan, dan materi itu cuma 1 menit dan 1 menit itu bagaimana cara kita mengolah kata agar semua kejadian bisa tersampaikan. Itu gimana, bayangin susahnya gimana. Kadang-kadang kita ngomong sejam aja masih bingung gitu kan, apalagi ini 1 menit tapi harus tersampaikan semua. Itu PR-nya di situ. Ditambah lagi reporter itu kan juga
physically-nya juga dilihat gitu kan. Iya. Kita punya tanggung jawab juga menata rambut, pakaian, make up dalam kondisi yang padahal dalam kondisi kacau gitu kan. Bisa bayangin, nggak lucu juga kalau waktu jadi penyiar presenter di TV cantik banget tiba-tiba di lapangan kok dekil banget. Kita punya beban moral di situ sebagai presenter kalau jadi reporter di lapangan ya. Gitu. Jadi di lapangan juga pressernya luar biasa hebat ya. Di samping kita harus bisa menyampaikan topik, materi, kejadian sejelas, selugas, sesingkat mungkin. Kita juga harus menerima keadaan di lapangan seperti apa. Betul. Panas, dingin, Masya Allah. Apalagi kalau demo kan panas teriknya gimana, debu gimana. Masya Allah, itu benar-benar stres banget sih. Kalau di lapangan itu mental kita yang benar-benar diasah gitu. Jadi reporter ini memang harus tahu banget keadaan di situ dong. Harus. Karena kan beliau nggak menghafalkan teks kan. Enggak. Tapi mungkin setidaknya dia menulis poin apa yang mau saya sampaikan. Itu harus cerdas di situ jadi reporter itu. Wow, keren. Dan memang di sini bedanya reporter dengan news anchor itu ada bedanya ya, Kak Oki. Kalau reporter kan dia hanya bertanggung jawab di lapangan ya. Tapi kalau news anchor itu dia tidak hanya bertanggung jawab di lapangan sebagai seorang reporter, tapi dia juga bertanggung jawab atas naskahnya, atas berita yang dia liput tadi sampai ditayangkan di TV. Wow. Itu dia bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Itu bedanya news anchor dengan reporter. Kalau reporter bisa di lapangan tapi belum tentu bisa tampil di studio. Ya. Kalau news presenter atau news anchor dia tidak hanya harus bisa tampil di studio, tapi dia juga harus bisa tampil di lapangan. Tapi gitu. Berarti beliau-beliau ini memang punya andil besar untuk mencari data ya? Reporter. Iya. Dan kebetulan waktu masih di SCTI waktu itu saya benar-benar dari bawah ya Kak Oki ya. Dari reporter. Tahun berapa sih Mbak mulai jadi presenter TV nasional? 2000 berapa itu ya? 2008. Waktu itu Mbak Zeda usia? 2008 itu kurang lebih usia 19, kurang lebih 20 kalau di RCTI ya, 23, 22. Oh, muda ya, Masya Allah. Muda. Udah kelihatan banget umurnya sekarang. Masya Allah. Tapi kalau jadi presenter berita sih, waktu itu awalnya masih di Jawa Pos sama TVRI, itu dari masih SMA. Iya. Dari masih umur 18 tahun. Oke, terus kemudian akan beralih ke presenter infotainment. Kenapa beralih ke presenter infotainment? Aduh, gimana ya? Dan apa perbedaannya di antara keduanya? Nah, kadang saya suka bingung ya kalau kadang-kala saya pernah diwawancarai oleh beberapa wartawan waktu itu yang bikin saya agak menggelitik gitu ya. Mbak Zeda kan sudah jadi news presenter, kok sekarang turun derajat jadi presenter infotainment gitu. Kadang saya bingung, apa sih turun derajat apa sih gitu? Kenapa kok bisa turun derajat gitu? Ya kan karena ini berita gosip gitu. Infotainment kan lebih ke gosip, beda dengan presenter berita. Sebenarnya kalau saya buka rahasianya di sini ya, news presenter itu sebenarnya juga gosip loh. News presenter juga gosip. Gosip, hanya bedanya kalau infotainment kita kebanyakan membicarakan public figure, pemain sinetron, artis gitu. Tapi kalau di pemberitaan kita juga memberitakan orang loh, yang kita beritakan presiden, menteri, koruptor, sebenarnya sama aja sih, cuman subjektif aja gitu, beda sosok aja gitu. Saya juga nggak ngerti gitu, kenapa kok dibilang infotainment itu program gosip segala macam. Sebenarnya kalau kita mikir lebih dalam lagi, sebenarnya program berita itu juga gosip loh. Karena ngomongin orang juga sebenarnya. Contoh pada saat saya membawakan berita mantan bupati waktu itu ada skandal dengan si A gitu ya. Tapi mungkin, itu kan juga membicarakan orang juga gitu. Tapi mungkin bener nggak Mbak kalau misalnya di berita itu beritanya memang udah valid, udah ada bukti baru disiarkan gitu. Tapi kalau misalnya yang gosip belum tentu benar aja udah disiarkan, benar nggak sih gitu? Atau sebenarnya nggak juga sih? Ya memang kalau di pemberitaan memang ada kode etik jurnalistiknya ya, ada kode etik jurnalistiknya. Jadi ada 5W plus 1H gitu. Siapa, di mana, mengapa, apa itu ada aturannya, ada SOP-nya gitu. Sebenarnya kalau di dunia infotainment sebenarnya juga begitu gitu. Kalau saya pelajari setelah saya menjadi presenter infotainment waktu itu sebenarnya
mereka juga menggunakan SOP itu gitu. Hanya mungkin karena mimiknya yang mungkin terlihat lebih apa ya, lebih kayak apa sih bahasanya tuh lebih kepo gitu dan lebih agresif gitu. Jadi kesannya kayak gosip ya. Sebenarnya sih sama aja gitu loh. Oke, apa perbedaan Mbak jadi presenter berita dan presenter infotainment? Kalau presenter berita itu mungkin dilihat beberapa orang itu kita jadi kelihatan lebih berwibawa. Oh iya, betul. Ya. Orang respect. Ya, kita lebih terlihat lebih cerdas, ya. Wawasannya kelihatan banget ya. Betul. Memang jadi presenter berita itu nggak cukup dengan modal cantik, ya. Berarti kesulitannya lebih berat dong. Ya, mental juga harus kuat ya. Wawasan juga harus bagus, mengolah kata, menyampaikan kata memang lebih berat di presenter berita gitu. Tapi bukan berarti presenter infotainment juga nggak berat gitu. Presenter infotainment juga harus memiliki daya tarik yang kuat gitu kan, apalagi infotainment, hiburan, dia harus bisa menghibur. Ada tingkat kesulitan sendiri-sendiri sih menurut saya. Nggak ada perbedaannya sebenarnya. Saya nggak bisa mengatakan presenter berita lebih baik daripada infotainment atau infotainment lebih baik daripada berita. Setelah menjalani keduanya, saya lihat kedua-duanya memiliki nilai yang berbeda gitu, memiliki tingkat kesulitan tersendiri gitu. Ada kalanya presenter berita tidak bisa melakukan apa yang presenter infotainment lakukan, begitupun sebaliknya gitu. Jadi Mbak kenapa pindah ke presenter infotainment sementara orang-orang di sana, oh ini brand image, personal brandingnya udah bagus nih, orang-orang komunikasikan personal brandingnya udah bagus, terus sekarang pindah, beda lagi nih image-nya. Kenapa Mbak pindah? Sebenarnya waktu itu pindah karena alasan waktu ya Kak Oki. Karena waktu itu jadi news anchor kan karena kita statusnya pegawai tetap ya di perusahaan. Jadi setiap hari itu kita menghabiskan waktu di kantor. Waktu itu kan bukan hanya reporter, saya mengawali tapi juga produser ya. Jadi mengedit berita, membuat berita sampai presenter. Jadi tanggung jawabnya itu Masya Allah gitu. Dan saya menghabiskan di kantor itu hampir 12 jam. Saya berpikir gitu, anak, keluarga gimana ya gitu. Sampai kapan saya kerja begini gitu. Terus ibadah juga kayaknya kok nggak tenang gitu ya. Karena dihabiskan waktu untuk bekerja dan bekerja gitu. Akhirnya saya memutuskan waktu itu karena disuruh oleh mantan pasangan juga untuk resign. Ya sudah, saya resign. Saya mencoba hal baru ya. Saya mencoba meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk anak dan keluarga. Kenapa pindah ke infotainment? Lebih ke waktu, karena waktu itu saya melihat menjadi presenter infotainment sepertinya jamnya lebih fleksibel gitu. Saya cuman kerja 1 jam pulang, dan hasil pekerjaannya juga lebih banyak. Kita realistis aja ya, kita realistis aja. Kenapa? Why not gitu? Waktu saya lebih banyak dan penghasilan juga lebih banyak, why not gitu. Dan itu pun presenter infotainment waktu itu Kak Oki, saya benar-benar milih gitu. Saya nggak mau yang asal kerjaan dapat duit banyak, waktu sedikit, nggak sampai di situ sih. Saya menyesuaikan program ini sesuai karakter saya nggak, gitu. Jadi personal brandingnya tuh nggak berubah. Oke, berubah program, tapi karakter kita nggak berubah gitu. Kalau teman-teman ingat, Mbak Zeda ini pernah di Silet. Berapa tahun Mbak di Silet Mbak? Di Silet kurang lebih 2 tahun. 2,5 tahun. Nah, jadi waktu itu setelah berhenti sempat ditawarin di Silet kan. Di Silet saya juga ngelihat gitu. Kok kayaknya karakternya nggak jauh beda ya sama news presenter. Kayaknya formal gitu. Dan nggak yang genit gitu kan. Nggak yang ngomongnya manja gitu kan. Saya ngelihat kok karakternya kuat gitu ya, kayaknya nggak jauh beda dengan karakter saya gitu, formal, lugas, tegas, ya udah deh saya ambil gitu. Kebetulan waktu itu ditawarin, ya udah deh saya ambil, tau juga nggak yang pakaiannya juga nggak buka-bukaan terlalu berlebihan. Kalau waktu itu saya lihat kan Silet kan benar-benar ngejaga karakter banget ya, mulai dari pakaian tuh agak tertutup formal, juga gitu, dan kata-katanya juga nggak asal gitu, kata-kata itu benar-benar ditata gitu, lugas, dan kayaknya program ini juga menginspirasi banyak orang gitu, bukan sekedar program yang ngomongin orang, membicarakan tentang keburukan atau kebaikan orang, tapi program ini benar-benar menginspirasi banyak orang. Itu sih poinnya di situ sih Kak Oki. Karena Mbak Zeda pernah ngeberitain saya ya Mbak ya, di Silet ya? Hampir tiap hari, Oki Stiana Dewi dan Ori Fitrio, Masya Allah. Namanya? Itu saya sampai tiap hari tidak ada berita tanpa ada Kak Oki. Aduh Masya Allah. Dan sekarang akhirnya kebalik ya kita ya. Oke Mbak
Zeda, kemarin tadi kita udah bicara banyak sekali masalah karir. Sekarang kita mau masuk ke masalah pribadi. Pada akhirnya seorang Zeda Salim akhirnya memakai kerudung. Apa sih turning point-nya, titik balik yang membuat Mbak Zeda tuh akhirnya oke, aku pakai kerudung? Siapa yang menyuruh atau lingkungannya yang menginspirasi atau bagaimana ceritanya? Sebenarnya kalau pakai kerudung sih dari kecil ya sudah belajar gitu. Hanya mungkin dilepas pakai, dilepas pakai gitu. Hanya mungkin ada satu titik di mana Allah kayak menegur saya tentang hijab. Gitu. Pekerjaan saya ini kan lebih ke entertainment ya, berhadapan dengan banyak orang, dan itu seringkali menunjukkan aurat, ya, rambut, ya. Dengan berbagai macam gaya ya. Ya, rambut dengan berbagai macam gaya, dan warna. Penampilan dengan berbagai macam jenis baju, baik yang formal ataupun non formal, dan itu lebih cenderung ke aurat gitu. Sepertinya Allah mencoba untuk menegur saya dengan caranya. Gitu. Pada saat saya jadi news presenter, Allah sebenarnya sudah menegur gitu. Tapi saya pakai hijab terus saya lepas lagi. Hijab saya lepas lagi. Akhirnya saya beralih ke infotainment. Di situ Allah semakin menegur gitu. Allah semakin menegur dengan caranya waktu itu adalah dipaksa mantan pasangan saya untuk berhijab. Jadi waktu itu ada semacam kata-kata yang seolah menekan saya untuk mematuhi gitu. Ya sudah, saya sebagai istri kan harus patuh dengan suami dong. Oke, ya saya pakai hijab gitu. Walaupun banyak yang menentang, lingkungan keluarga, abah, mama, adik-adik saya itu keluarga besar menentang semua karena mereka mungkin melihat karir kamu lagi di atas-atasnya gitu kan. Kamu tuh lagi bagus-bagusnya, pemasukan juga lagi banyak-banyaknya gitu. Masa kamu mau berhenti? Kalau kamu pakai hijab berarti harus berhenti dong gitu. Karir kamu dibawa kemana gitu. Banyak sekali yang menentang. Tapi akhirnya saya fokus di situ, patuh dengan suami. Saya sebagai istri harus tunduk pada suami, ya sudah gitu. Akhirnya saya pakai hijab. Sempat terakhir saya siaran di Silat pakai hijab, ada di YouTube. Wow. Itu terakhir kali saya siaran pas bulan Ramadan. Itu karena dibolehkan karena pas bulan Ramadan. Itu saya bersyukur banget. Setidaknya saya pernah bawain program Silat dengan pakai hijab gitu. Nah, tegurannya di mana? Tegurannya itu bermula pada saat suami saya setelah menyuruh saya berhijab beberapa minggu ke depannya, saya disuruh melepas hijab. Dengan alasan? Dengan alasan kamu lebih cantik kalau nggak pakai hijab. Jadi itu kan menurut saya kok begini ya gitu. Jadi dalam hati tuh kayak berperang gitu. Ada apa sih ya Allah dengan hijab ini? Kenapa kok tiba-tiba sesuatu ini awalnya menjadi wajib, tiba-tiba kok seperti buat mainan gitu loh. Ya padahal itu seorang suami gitu kan. Saya jadi mencari gitu. Seorang istri kan pastinya berguru pada suami gitu. Tapi kalau suami tidak memiliki ilmu di situ ya mau nggak mau kita harus belajar sendiri dong membuka Al-Quran dan hadis. Dari situ Kak Oki, saya belajar ada apa sih dengan hijab. Saya buka-buka Al-Quran, buka-buka surat An-Nisa. Itu ada satu kalimat yang bikin saya kaget gitu. Kak Oki percaya nggak? Saya tuh baru ngerti hijab itu wajib itu di umur 25 tahun. Selama ini menganggap jilbab adalah sunnah. Oh. Jadi itu saya benar-benar, Masya Allah, ternyata hijab itu wajib ya. Aku pikir hijab itu sunnah. Kalau pakai hijab dapat pahala, kalau nggak pakai ya nggak apa-apa. Semampunya, sesiapnya gitu. Padahal keluarga saya juga agamis banget loh. Mungkin karena kurangnya komunikasi ya, dan kebetulan saya dari SMP kan keluarga sudah di-force gitu kan. Jadi mungkin kurang mendapatkan ilmu agama karena kondisi keluarga tidak memungkinkan mungkin waktu itu. Dan itu saya kayak ngerasa ditegur langsung gitu sama Allah. Ya Allah, hijab itu ternyata wajib. Dari situ saya disuruh ngelepas sama suami, saya nggak mau. Wow. Karena saya baru tahu kalau itu wajib gitu. Saya baru tahu kalau itu wajib. Akhirnya saya tetap pakai hijab itu. Dan proses istiqomahnya, Masya Allah, itu berdarah-darah banget. Gimana caranya? Itu berbulan-bulan setelah memakai hijab, kondisi keluarga
ekonomi itu lagi diuji banget sama Allah, berantakan semuanya. Jadi itu benar-benar ujian yang nggak akan saya lupa sampai detik ini. Tawaran pekerjaan yang mengharuskan saya untuk melepas hijab itu banyak banget, ya, dengan nilai yang fantastis juga, ya. Tawaran-tawaran untuk kembali di dunia infotainment gitu, dengan membuka hijab lagi. Awalnya tergoda gitu, tapi lama-lama nggak, kan hijab ini kan wajib, saya takut dosa gitu. Saya takut dosa. Akhirnya dari situ saya merenung gitu, oke. Pada saat saya mau ngelepas hijab itu berkali-kali itu godaan manusia, godaan setan di hati itu berbenturan terus gitu. Apalagi setelah itu saya diuji Allah lebih ke dalam lagi, yaitu keluarga saya divorce. Kayak gimana ya? Kayak energi tuh kayak tiba-tiba langsung diambil semua gitu, dan kita mesti kayak kita dipaksa Allah nunduk gitu loh Kak Oki. Jadi gimana sih karir saya diambil, suami saya diambil, keadaan ekonomi kacau, hancur gitu. Itu bisa bayangin waktu itu berdarah-darah banget waktu mempertahankan hijab itu. Dan akhirnya pada saat itu saya pernah marah gitu ya. Ya Allah, kenapa sih? Saya udah sholat, saya udah ngaji, saya udah mematuhi suami, saya sudah menutup aurat. Kenapa kok saya masih tidak bahagia gitu? Kenapa kok saya masih tidak bahagia? Itu diuji terus sama Allah di situ. Sampai akhirnya saya divorce. Mungkin itu bentuk ujian Allah. Apakah kamu akan mempertahankan hijab atau kamu melepas gitu? Saya berpikir, saya berhijab karena manusia apa karena Allah? Gitu. Kalau saya berhijab untuk manusia, setelah divorce dilepas dong hijab. Bahkan berhijab untuk suami gitu kan. Tapi saya berpikir, oh hijab ini wajib loh. Saya berhijab untuk Allah. Jadi saya putuskan untuk tidak melepas hijab walaupun dalam keadaan sudah divorce. Dan itu, aduh kalau diingat banyak kezaliman yang terjadi dalam rumah tangga pada saat saya berhijab. Jadi pada saat belum berhijab tuh kayaknya kita bergelimang dosa gitu. Kayak menikmati aja gitu. Membuka aurat dengan suami pasangan nggak begitu ada masalah, ekonomi juga nggak ada masalah. Dan kayaknya Allah nggak membiarkan itu terjadi dalam hidup saya gitu. Saya harus berubah gitu. Walaupun menyakitkan, memang ada proses yang harus saya lalui di situ. Sampai akhirnya saya menutup aurat, itu mulai diuji terus sama Allah. Mulai dari hati, ya, keuangan, ekonomi, Masya Allah, itu benar-benar. Dan itu proses istiqomahnya nggak gampang banget. Banyak setelah bertahun-tahun itu diuji lagi agar saya tergoda untuk melepas hijab lagi gitu. Berarti nanti kalau diatur sama stasiun TV ini nggak boleh pakai hijab ya di program ini. Boleh sih pakai hijab nanti di program religi aja. Kayaknya saya merenung gitu, Kak Oki. Saya merenung gitu. Ya Allah, kenapa ya? Kok saya sering tergoda untuk melepas hijab gitu. Saya merenung, saya diatur sama manusia nurut loh. Saya diatur suami saya nurut, saya diatur produser sutradara nurut. Bayangin waktu jadi news presenter, itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki diatur semua tuh. Mulai rambut warnanya nggak boleh hitam, kalau bisa warnanya agak kecoklatan gitu. Mulai dari make up diatur, mulai dari pakaian warna apa, bentuknya kayak gimana udah disiapin sama tim wardrobe, sepatu udah disiapin. Saya kok nurut banget ya sama manusia, kadang saya merenung di situ gitu. Terus hijab ini kan perintah Allah gitu. Kenapa saya nggak nurut sama Allah, tapi saya nurut sama manusia gitu loh. Itu yang bikin saya kayak berada di titik terendah banget untuk mempertahankan hijab itu ada dalam posisi seperti itu. Allah yang memberi saya nafas, Allah yang memberi saya kehidupan, Allah yang memberi saya nikmat iman, Allah yang memberi saya kekuatan. Kenapa saya nurut sama manusia? Kenapa saya nggak nurut sama Allah gitu? Dari situ akhirnya saya memutuskan, insya Allah sampai mati saya mau menutup aurat. Insya Allah gitu. Insya Allah sampai mati saya mau menutup aurat. Walaupun banyak banget yang menentang. Di lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan pekerjaan itu banyak yang mencibir gitu. Itu ejekan-ejekan kayak kita tuh kayak diperlakukan berbeda, itu sering banget. Mbak Zada berarti udah berapa tahun pakai jilbabnya?
Pakai jilbabnya udah kurang lebih Dari 2015. 6 tahun ya. Kurang lebih 6 tahun. Oke. Dari begitu banyak cobaan-cobaan yang Allah berikan, kemudian sampai akhirnya hari ini masih tetap terus dengan hijabnya. Bagaimana cara Mbak Zeda bisa istiqomah dan apa bentuk kasih sayang Allah yang Mbak Zeda rasakan setelah Mbak Zeda berjilbab seperti ini? Ini ada satu cerita yang mungkin bisa menginspirasi ya. Saya kan setelah resign dari dunia infotainment, saya kan pindah ke Surabaya ikut suami. Saya cari rumah, tempat tinggal untuk suami segala macam. Tapi tiba-tiba pergi semua. Gitu. Saya ada di titik terendah gitu. Dan saya memutuskan untuk berhijrah. Saya tidak mau hanya berhijrah dari sisi penampilan, saya juga mau berhijrah hati, berhijrah tempat. Saya mencari ketenangan. Gitu. Kayaknya kalau waktu itu di Surabaya kan banyak kenangan tuh ya. Apalagi ini bukan kenangan pacar-pacaran, ini rumah tangga. Menurut saya ini udah bukan main-main gitu. Saya harus melakukan self healing untuk diri saya sendiri gitu. Saya harus hijrah tempat mencari suasana baru. Beberapa bulan lalu, Kak Oki, saya memutuskan untuk berhijrah lagi ke Jakarta. Jadi sebelumnya ini di Surabaya. Sebelumnya, karena saya setelah resign silat itu kan pindah ke Surabaya, ikut suami saya tinggalkan semua karir pekerjaan itu kan. Jadi beberapa bulan lalu saya memutuskan untuk hijrah lagi ke Jakarta. Kak Oki bayangin, saya nggak bawa apa-apa. Duit saya nggak bawa, saya cuma bawa uang kurang lebih 1 juta itu untuk bayar tol sama bensin. Dan itu saya nyetir sendiri. Bayangin loh. Saking saya pengennya mencari ketenangan, saya ingin berubah menjadi manusia yang lebih baik. Bisa. Kayaknya Allah nggak pengen saya berhenti berhijab. Kayaknya Allah pengen saya naik lagi gitu. Dan saya mencoba mencari ketenangan itu dengan cara berhijrah tempat. Saya nyetir berdua, naik mobil ya dari Surabaya ke Jakarta. Berdua itu dengan siapa? Dengan anak saya. Nggak ada driver, nggak ada supir. Ini demi Allah. Itu saya nyetir sendiri, mulai dari pagi saya nyampe malam. Itu 12 jam kurang lebih. Itu saya nyetir sendiri. Di jalan itu sepanjang di jalan tuh saya nangis merenungi hidup saya. Ya Allah, mengapa banyak luka yang saya alami? Walaupun saya sudah sholat, saya sudah membaca Al-Quran. Apa yang salah dalam hidup saya gitu. Sekarang ini saya berhijrah untuk menuju Allah. Untuk mencari ketenangan. Saya tidak mendapatkan ketenangan dalam keluarga saya. Dekat orang tua, dekat adik-adik, dekat teman-teman, saya tidak mendapatkan ketenangan di situ. Akhirnya saya mencari ketenangan sendiri, Kak Oki. Saya berhijrah tempat ke Jakarta, saya merenung, saya nangis terus. Andaikan di jalan ini, selama perjalanan ini, katakanlah saya kecelakaan gitu, saya ikhlas, saya ridho. Karena saya merasa, Masya Allah. Karena saya sudah berhijrah gitu. Yang saya tuju bukan dunia, yang saya cari Allah. Saya tidak mendapatkan ketenangan di tempat keluarga saya cari ketenangan di tempat lain. Dan akhirnya Allah mudahkan. Bayangin Kak Oki, saya nggak bawa apapun, saya cuma bawa mobil dan anak saya, tabungan seadanya, yang penting cukup buat makan. Tapi Masya Allah ya, Allah itu benar-benar ya, saya diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka untuk tempat tinggal, untuk sekolah anak, untuk makan. Itu Allah buka semua pintu rezeki. Sampai akhirnya saya dekat dengan salah satu orang tua angkat saya. Kebetulan beliau adalah penemu ilmu Stephen ya. Beliau orang tua angkat saya diajari zikir gitu. Saya diajari dengan banyak ilmu, nasihat, hati lebih tenang gitu. Jadi kayak diajari tirakat ya, kita diajari untuk berzikir tiap hari. Dan itu obat buat saya. Dan sampai sekarang saya merasakan perubahan yang Masya Allah Kak Oki ya. Hati itu jauh lebih tenang gitu ya. Jauh dari masalah, jauh dari keburukan, jauh dari ketidakberuntungan. Kayaknya hidup saya itu sekarang tenang aja gitu. Dan yang namanya rezeki itu dikasih Allah dari arah pintu yang tidak disangka-sangka. Padahal saya nggak kerja dalam arti nggak kerja tetap seperti sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya kan selalu ada pemasukan tiap bulan, jadi untuk tempat tinggal ada ini.
ini saya nggak kerja loh, tapi kok Allah cukupin ya semuanya ya. Makan Allah kasih, tempat tinggal Allah kasih, entah dari pintu mana gitu. Oh, karena niat saya adalah berubah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya hijrah untuk mencari ketenangan, untuk mendapatkan ridhonya Allah gitu. Masya Allah. Jadi sampai sekarang, alhamdulillah sekarang jauh lebih tenang. Gitu. Mbak Zeda, terakhir nih, Mbak Zeda setelah dengan karir yang begitu sukses ya, aku juga nonton sih Mbak Zeda salin di televisi itu, aku nonton dengan rambut coklat itu, aku nonton. Dengan karir yang begitu hebat dan kemudian Allah uji dengan perceraian dan kemudian akhirnya bawa anak 2 orang perempuan ini di mobil ya 12 jam ke Jakarta, memulai hidup yang dulu mungkin bergelimangan, tapi alhamdulillah sekarang mungkin tidak bergelimangan seperti dulu tapi cukup dan berkah. Mbak Zeda melihat Mbak Zeda beberapa tahun ke depan tuh akan menjadi diri yang seperti apa sih? Kalau kita membayangkan kan aku ntar 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Mbak Zeda membayangkan diri Mbak Zeda itu akan seperti apa sih? Ini pertanyaan menarik banget. Pertanyaan ini ditanyakan juga oleh ayah angkat saya, orang tua angkat saya, dan ini ada hubungannya dengan Kak Oki. Jadi saya punya ayah angkat, beliau penemu ilmu Stephen. Saya sempat diberikan pertanyaan, Zeda, beliau kan juga memotivasi dan menasehati gitu, membantu untuk proses self healing saya gitu. Zeda, kamu bayangkan 4-5 tahun lagi kamu akan jadi seperti apa? Pertanyaan yang sama persis Kak Oki tanyakan. Jadi apa ya? Kamu harus punya role model gitu. Social role kamu siapa? Role model kamu siapa? Tahu nggak jawaban saya apa? Role model saya 4 tahun 5 tahun ke depan kayaknya saya mau jadi Oki Stiana Dewi deh. Demi Allah, ini semoga aja ditonton ya sama orang tua angkat saya ya, karena mereka saksinya. Oh gitu, jadi kamu pengen 4 tahun 5 tahun ke depan kayak Oki Stiana Dewi? Iya, setidaknya 11-12 lah, tidak jauh berbeda. Apa yang kamu ingin tiru dari Oki Stiana Dewi? Saya melihat beliau ini sosok yang bisa memberikan banyak inspirasi ke orang lain gitu, bisa memberikan nasihat tentang ilmu agama ke banyak orang. Itu pandangan saya 4 tahun 5 tahun ke depan saya ingin menjadi perempuan yang lebih baik ya, ingin berdakwah gitu ya, entah dengan cara yang seperti apa, intinya saya ingin memberikan inspirasi untuk banyak orang mungkin terkait dengan kehidupan saya, dengan kata-kata motivasi atau apa. Dan social rule di Indonesia yang seperti itu ya cuma Oki Stiana Dewi yang saya lihat gitu. Yang saya lihat cuma Oki Stiana Dewi. Jadi itu jawaban saya ke orang tua angkat saya. Dan alhamdulillah ya, namanya Allah tuh ya, kalau kita sudah yakin Allah akan mendekatkan orang itu loh. Dan sekarang saya dideketin loh sama Kak Oki. Dan beliau ini social role model saya gitu. Masya Allah ya, luar biasa ya, luar biasa. Dari tadi tuh setiap kali aku mendengar Mbak Zeda bicara tuh, aku juga membayangkan begitu. Benar, aku tuh membayangkan ketika Mbak Zeda bicara, Mbak Zeda harus menjadi orang yang pada akhirnya bisa memberikan pengaruh yang baik untuk banyak orang, karena Allah memberikan Mbak Zeda kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu kefasihan berbicara. Tinggal saya dan Mbak Zeda kita sama-sama untuk terus belajar setiap hari, karena ketika kita bicara orang mau dengar, maka kewajiban dan PR tanggung jawab kita yang besar adalah terus belajar untuk menambah ilmu supaya kita bisa sharing ke banyak orang. Betul. Dan waktu itu orang tua angkat saya juga bilang, kebetulan Oki Stiana Dewi ini juga orang feeling introvert, sama kayak kamu. Oh gitu ya ayah? Iya, jadi mungkin akan baik jika kamu memiliki hubungan yang dekat. Jadi sama-sama bertukar pengalaman, inspirasi, ilmu. Dan orang feeling memang kita kebetulan orang feeling ya, sama ya orang feeling introvert. Memang kita diberikan Allah kelebihan dalam berbicara, mempengaruhi orang. Dan saya lihat Kak Oki ini Masya Allah ya, kalau mempengaruhi orang dengan kata-katanya itu Masya Allah banget gitu, kayaknya dari hati banget gitu, dan tegas juga dan lugas juga. Sebenarnya saya kayak mirror aja gitu, kayak berkaca gitu. Kak Oki ini lembut gitu kan, hangat gitu, tapi kata-katanya juga tegas lugas, dan itulah yang memang sama dengan saya gitu. Di satu sisi
saya juga orangnya sangat sensitif gitu dalam soal hati gitu. Tapi ada saatnya saya juga bicara tegas lugas. Dan mungkin perbedaannya dulu saya belum berhijab, Kak Oki sudah berhijab gitu. Dulu juga belum berjilbab. Saya Dulu. berjilbab 16 tahun, Mbak. Oh 16 tahun. Udah berjilbab Ya, 16 setidaknya tahun. lebih cepat daripada saya, lebih beruntung daripada saya gitu. Dan Kak Oki juga memiliki ilmu yang jauh lebih banyak terkait dengan agama. Itu yang harus saya belajar banyak kita sih dari belajar Kak Oki. sama-sama. Iya. Masya Allah ya, Masya Allah. Aduh, luar biasa nih. Kita belajar banyak banget dari seorang Mbak Zeda Salim ya. Jadi teman-teman dapat di video kali ini ilmu gimana kalau mau jadi pembawa berita gitu ya. Kalau teman-teman punya keahlian dalam berbicara, bisa mencuri ilmu dari video kita pada hari ini. Kemudian teman-teman lihat, selama ini teman-teman lihat Mbak Zeda Salim dengan begitu formal di layar kaca, tapi beliau punya sisi-sisi kehidupan yang membuat beliau pada akhirnya ya yang ingin aku kejar di dunia ini adalah dekat kepada Allah dan menebar manfaat untuk orang lain gitu kan ya Mbak. Ya, amin. Dan alhamdulillah sekarang Mbak Zeda hidup bahagia bersama dengan sang buah hati. Ada pasangan yang baik menemani pada hari insya Allah, ini. Insya Allah. Dan kemudian hidup berkecukupan, alhamdulillah. Berkecukupan itu artinya kalau ada apa-apa cukup kok, cukup seperti itu. Intinya lebih banyak bersyukur. Betul. Sekarang kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Itu kunci bahagia. Betul. Bersyukur kunci bahagia itu betul banget tuh. Jadi kita nggak melulu mengeluh dan melihat ke atas terus ya. Iya. Kalau ke atas terus mengeluh terus. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman juga mungkin yang pernah mengalami masa hidup yang sulit, masa hidup yang kelam, masa hidup yang suram, sebenarnya kita sama ya. Saya juga pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami rasanya bagaimana dihina, direndahkan, ya, dicaci gitu. Kekerasan fisik, kekerasan batin itu sering saya dapatkan di masa lalu gitu. Tapi dari situ akhirnya saya berproses, saya ibaratnya kayak nunduk gitu sama Allah. Masya Allah. Jadi Allah tuh kayak pengen saya dekat dengan melalui ujian-ujian yang menyakitkan itu tadi, saya jadikan pelajaran agar saya menjadi sosok perempuan yang jauh lebih kuat, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih banyak bersyukur sih. Masya Allah. Untuk menutup pada pertemuan kali ini dari ceritanya Mbak Zeda, saya teringat akan satu ayat teman-teman sekalian ya di surah Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kita nggak suka justru itu yang paling baik untuk kita. Boleh jadi justru yang kita suka, yang kita inginkan, kata Allah itu nggak baik buat kamu. Jadi Allah mengetahui mana yang lebih baik untuk kita, sementara kita nggak tahu yang terbaik untuk kita yang mana. Jadi hari ini kita belajar, Allah memberikan berbagai macam ujian, hasilnya adalah seperti ini, dan insya Allah kita doakan Mbak Zeda Salim bisa istiqamah sampai akhir. Amin, insya Allah, amin, insya Allah. Sehat-sehat ya Mbak. Alhamdulillah. Kak Oki juga sehat-sehat, bahagia terus dengan rumah tangganya yang masya Allah, sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Terima kasih sudah menonton dan komen di bawah. Kira-kira teman-teman mau dengar kisah hijrah atau kisah inspiratif siapa lagi? Kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.